Nah, sekarang adalah prinsip non-discrimination. Non-discrimination ini ada dua ketentuan. Yang pertama, most favored nation dan national treatment. Intinya gini, kalau MFN ini memberikan ketentuan negara itu harus memperlakukan semua anggota WTO itu sama. Kan macam-macam ya negara ini. Mereka pasti kalau yang jadi anggota WTO pasti mereka melakukan kerjasama perdagangan pasti, atau perdagangan lah, ada perdagangan. Misalnya ada misalnya negara Singapura, ya kan, ekspor apa ya kalau Singapura ekspor kayak atau Thailand. Misalnya negara Thailand ekspor beras ke Indonesia. Indonesia kan punya beras juga, beras domestik. Kemudian negara Vietnam juga mengekspor beras ke Indonesia. Tadi kan pakai tarif ya, kalau berdasarkan prinsip WTO, maka Indonesia boleh menerapkan tarif untuk kedua negara ini, tapi harus sama. Jadi nggak boleh kayak sumput-sumputan gitu loh, Dek. Saya buat kamu Thailand kasih tarifnya 1,5%. Tapi kalau buat Vietnam tarifnya 4% gitu. Beda, itu nggak boleh. Harus sama. Harus disamakan ya, harus punya similar. Harus sama. Negara itu, setiap negara anggota WTO harus diperlakukan sama oleh negara tertentu ketika mereka melakukan perdagangan. Kalau misalnya ketahuan ada diferensiasi, maksudnya ada perbedaan, bisa mendapatkan teguran atau bahkan sanksi dari WTO. Kalau national treatment ini sasarannya adalah perusahaan-perusahaan. Kalau tadi kan negara ya. Kalau national treatment perusahaan MNC. Misalnya MNC dari Amerika, mereka masukin barang ke Indonesia, misalnya handphone, iPhone kan punya Amerika ya. Iya. Meskipun ada yang bagiannya software atau hardware-nya dirakit dari Tiongkok. Masukin handphone ke Indonesia, ya. Kemudian ternyata di Indonesia itu ada taruhlah bukan iPhone ya. Keluaran Indonesia apa sih? Strawberry. Emang iya? Strawberry ada. Strawberry, blueberry. Handphone strawberry. Blackberry nggak sih? Ini new information. Nggak ada buat saya. Strawberry ada. Bukannya Blackberry, Keluaran Blueberry apa? deh. Keluaran apa itu, Dek? Keluaran korporasi mana gitu? Indonesia. Iya, tapi Asli kurang tahu brand ada Indonesia. Iya. Oh, Misalnya ada brand strawberry ya. Tapi beneran. Ya Yang udah dibuka. Yang dibuka itu apa sih? Nah, ini barang iPhone sama strawberry pasti beda ya. Sekarang kita cari yang mirip-mirip strawberry aja deh. Misalnya apa? Misalnya blueberry. Katakanlah blueberry dari blueberry ini dari misalnya dari Ireland, Eropa ya. Masuk ke Indonesia. Hampir mirip kan blueberry dan strawberry. Misalnya kualitasnya hampir sama. Dengan kualitas yang sama, tapi kan blueberry dari luar negeri. Gitu. Meskipun dia dari luar negeri harus tidak terlalu jauh diperlakukannya dengan barang-barang domestik di dalam negeri. Misalnya perusahaan yang mengeluarkan blueberry PT Koneksi misalnya. Terus perusahaan yang mengeluarkan strawberry misalnya apa? PT Buah. PT Buah gitu ya. Jadi ketentuan pemerintah tentang perdagangan handphone ini yang untuk PT Buah sama PT Koneksi nggak boleh berbeda, harus sama. Kalau beda dia Kena teguran. ya keluar dari syarat non diskriminasinya WTO. Kalau reciprocity gimana? Timbal balik, misalnya negara masuk ke WTO apa keuntungannya? Karena negara ketika masuk ke WTO itu kan mereka dapat akses pasar yang lebih luas di internasional. Kira-kira timbal balik mereka ke WTO itu apa? Ada timbal baliknya ya. Kemudian enforcement of obligation, artinya setiap peraturan yang disepakati di WTO, setiap ketentuan undang-undang, pasal-pasal dan sebagainya itu harus ditaati, harus ada komitmen untuk mentaati, ya. Gitu. Karena
WTO di sini memiliki kekuatan hukum untuk mengenforce. Kalau misalnya tidak ditaati atau dilanggar, bisa dikenakan sanksi. Ya. Sanksinya tentu disepakati oleh dispute settlement body. Dispute settlement body itu institusi di WTO yang menentukan ya permasalahan itu akan diselesaikan dengan cara apa. Transparansi jelas ini selalu ada di berbagai prinsip organisasi internasional. Kemudian safety valve ini berkaitan dengan prinsip keamanan yang diadopsi WTO dalam perdagangan. Ya, Nah, ini ada attain non-economic objective, berarti bisa meluas juga ke hal-hal di luar ekonomi, politik misalnya, atau prinsipnya adalah kalaupun ada kompetisi di antara negara-negara anggota WTO harus fair. Makanya kan negara berkembang juga diberikan akses ya masuk ke dalam WTO. Kemudian adanya intervensi dagang dalam urusan ekonomi. Banyak WTO ini intervensinya bisa banyak karena di situ semua negara berkumpul, mereka bisa melakukan kesepakatan ya kan, melakukan negosiasi. Nah sekarang kita diskusi bentuk tiga orang dalam satu grup, pas ya, berarti ada 2 kelompok. Pas ini aja ya. Nah, kalian mencari contoh prinsip-prinsip WTO. Kalian bisa mendapatkan informasinya dengan mengakses website WTO ya. Nah, silakan, kita punya waktu 1 sampai 2 menit untuk mencari ya. Apakah prinsip yang nasional yang apa tadi, non discrimination, atau yang apa Dengan reciprocity, atau yang ada berapa tadi prinsipnya, ada 6. Ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Banyak ya? Ada 7 ya? Iya, 7. Ada 7 prinsip, minimal 1 prinsip aja. 1 prinsip ditemukan, bisa dicari di website WTO ya. Coba cari dulu.